Tolong dengerin ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur malam ini. Kak Opung, kalau aku bilang hidup mewah itu kadang rasanya seperti penjara Kak. Apa kakak bakal percaya? Aku tahu kedengarannya aneh. Aku tahu orang di luar sana mungkin bakal ketawa dan bilang aku lebay. Tapi justru karena itu aku ceritain ini. Karena aku rasa kalau aku simpan ini sendiri, lama-lama aku bisa kehilangan kewarasanku. Namaku Marco. Umurku sekarang 21 tahun. Aku udah jadi model sejak umur 16 tahun, Kak. Waktu itu ada agensi model yang ngajak aku setelah dia lihat akun media sosialku. Dan malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bakal cerita semuanya. Tanpa sensor, tanpa pura-pura bahagia, tanpa senyum palsu yang biasa kulakukan di depan kamera. Karena aku lelah, Kak. Lelah jadi rahasia orang. Aku percaya Kak Opung tempat yang tepat. Entah kenapa, dari semua orang yang pernah kutemui di hidupku, hanya sama Kak Opung, aku merasa aman buat ngomong jujur. Dan kalau setelah ini hidupku berubah, ya sudah, mungkin memang jalannya harus begitu. Sebelum semua ini terjadi, hidupku sangat sederhana. Tinggal di kamar kos sempit, kasur tipis, kipas angin yang selalu bunyi kretek-kretek tiap malam. Tapi setidaknya saat itu aku bebas. Sampai suatu hari, manajerku bilang aku diundang ke acara ulang tahun anak seorang pejabat. Pejabat penting di Jawa Barat. Namanya sebut aja Mr. B ya Kak. Aku sebenarnya nggak tahu namanya waktu itu. Yang ku tahu cuma undangan VIP, makanan enak, mungkin bisa dapat koneksi kerja. Ya udah, aku datang. Hari itu pertama kalinya aku lihat Mr. B. Orangnya ramah, berwibawa, senyumnya kayak yang udah terlatih buat bikin orang tenang. Aku pikir, oh ini tipe pejabat baik hati yang suka bantu orang. Ternyata aku salah. Atau mungkin aku yang terlalu polos. 3 hari setelah acara itu, dia hubungi aku langsung, bukan lewat manajer. Marco, saya ada proyek besar, bisa ketemu. Katanya mengajakku ketemu di restoran mewah. Aku masih ingat degup jantungku waktu itu. Model sepertiku, diundang pejabat penting, restoran mewah. Siapa yang gak seneng? Restorannya mahal Kak, yang lantainya dari marmer dan lampunya kayak bintang jatuh. Aku gugup. Aku ngerasa kayak anak kampung yang kesasar di tempat orang kaya. Tapi Mr. B cuma senyum dan langsung bilang, Marco, saya suka kamu. Bukan cuma soal wajah, kamu punya sesuatu yang beda. Kalimat itu awal dari semuanya. Dia nggak basa-basi, langsung to the point. Marco, saya suka kamu sebagai pria. Saya tertarik. Saya ingin kamu dekat dengan saya. Aku bengong. Mulutku kering. Aku bahkan gak bisa mikir. Yang keluar dari mulutku cuma, maaf Pak, saya normal. Dia tertawa pelan, lalu bilang, normal itu relatif Marco. Saya tidak memaksa, tapi saya bisa membuat hidupmu jauh lebih baik. Lalu dia bilang sesuatu yang sampai sekarang masih terngiang. Kamu berhak hidup nyaman. Kamu berhak menikmati hasil dari wajah dan tubuh yang Tuhan kasih.
dan aku diam. Lalu dia menawarkan mobil, apartemen, uang bulanan 30 juta, akses ke event kelas atas, karir model lebih cepat naik, dan jaminan masa depan. Saat itu, aku ingat wajah adikku waktu telepon terakhir. "Bang, uang sekolah kurang." Aku ingat saldo rekeningku yang tinggal Rp247.000. Dan aku ingat perutku yang udah 2 hari cuma makan mie instan. Di titik itu, idealisme kalah. Aku bilang iya. Dan sejak hari itu, hidupku berubah. Apartemen mewah, kasur empuk, air panas, parfum mahal, baju branded, liburan dadakan. Aku merasa seperti pindah dunia. Tapi setiap malam, aku tidur dengan rasa takut. Takut ketahuan, takut semuanya hilang, takut orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Hubungan kami berjalan rahasia, eksklusif, mewah. Mr. B memanjakanku seperti barang berharga. Tapi selalu ada batas. Aku gak boleh tampil dengan pria lain, gak boleh punya pacar perempuan, dan yang paling berat, aku gak boleh berharap dia akan meninggalkan keluarganya. Kadang aku merasa seperti boneka mahal, dipajang, dipegang, lalu disimpan kembali ke dalam lemari kaca. Tapi yang bikin aku bertahan bukan cuma uang. Ada bagian dari diriku yang mulai merasa nyaman. Aku merasa diperhatikan, merasa dipuji, merasa diprioritaskan. Itu menyenangkan, Kak. Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku. Setiap kali aku lihat foto istri dan anaknya terpajang di dinding apartemen miliknya, dadaku sesak. Aku merasa seperti hantu di rumah orang. Lalu suatu malam, Mr. B berkata sesuatu yang membuat tubuhku dingin. "Marco, kamu harus hati-hati. Ada orang yang mulai curiga. Jangan bicara ke siapapun." Nada suaranya berbeda. Bukan lembut, tapi peringatan. Sejak itu, hidupku berubah lagi. Setiap bunyi notifikasi di ponsel bikin aku panik. Setiap ketukan di pintu bikin aku merinding. Setiap tatapan orang terasa seperti tuduhan. Aku hidup mewah, tapi seperti dikejar-kejar rasa bersalah. Kau pun, aku sebenarnya nggak yakin hubungan ini bakal selesai dengan baik. Aku mulai menyadari sesuatu. Mr. B bukan cuma pejabat penting. Dia punya kekuasaan, koneksi, pengaruh. Kalau dia mau, hidupku bisa diangkat. Kalau dia mau, hidupku juga bisa dihancurkan. Makanya aku mulai menyiapkan diri. Diam-diam aku simpan uangnya. Aku investasi, tabungan, deposito, emas. Aku belajar dari internet tentang finansial. Karena aku tahu hubungan seperti ini nggak akan selamanya. Tapi ada satu hal yang belum pernah aku katakan pada siapapun. Rahasia yang sebenarnya. Rahasia yang membuatku nggak bisa keluar. Rahasia yang membuatku tetap terikat. Mr. B pernah bilang, "Kalau kamu pergi, hidupmu tidak akan aman." Dan cara dia mengatakannya tenang, pelan, bahkan sambil tersenyum. Itu jauh lebih menakutkan daripada ancaman langsung.
Kadang aku bertanya, aku ini pacar, investasi, atau Sandra? Kau pun, kalau suatu hari aku tiba-tiba hilang dari dunia modeling atau berita tentangku muncul tanpa aku bisa membela diri, aku harap kau pun ingat cerita ini. Malam sebelum aku datang ke sini, sebenarnya Mr. B bilang sesuatu yang membuatku nggak bisa tidur. Marco, mulai sekarang kamu tinggal full di apartemen. Jangan pulang ke kos. Jangan ketemu siapapun tanpa izin saya. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Dan nada suaranya berbeda. Seperti seseorang yang takut kehilangan kontrol. Dan aku malah nggak merasa keberatan. Bagian dalam diriku justru merasa aman, merasa terjaga, merasa dimiliki. Kau pun, sejujurnya aku nggak tahu apakah aku korban atau pelaku. Aku nggak tahu apakah aku harus pergi atau tetap bertahan. Yang aku tahu cuma satu, hidup sultan yang orang lihat di luar sana sebenarnya dibangun di atas satu hal, ketakutan. Itulah kisah hidup yang diceritakan oleh model tampan bernama Marco. Setelah kamu dengar cerita ini, coba pikirkan, kalau kamu jadi Marco, apa kamu akan pergi? Atau kamu akan tetap bertahan dalam hidup mewah yang penuh rahasia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu sudut pandangmu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena masih banyak kisah nyata di balik layar dunia glamor yang belum pernah kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.